Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frederick Sreme. Saya dari Prodi Keperawatan Unika 1 Paulus Rute. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau membuat video tentang promosi kesehatan, tentang kesehatan mental. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, cus saksikan videonya. Terima kasih. Halo teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di intro tadi, bahwa saya di sini akan menjelaskan atau memberikan materi edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Jadi di sini saya tidak hanya membahas tentang penting menjaga kesehatan mental, tetapi juga strategi menarik untuk hidup sehat dan bahagia. Tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita lanjut pembahasan materi kita kali ini. Kesehatan mental adalah aspek penting dalam kehidupan kita. Jadi, kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang mampu untuk mengelola pikiran, emosi, dan perilakunya dengan cara sehat, sehingga ia dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam presentasi ini teman-teman, kita akan membahas strategi menarik untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, menjaga kesehatan mental juga teman-teman membantu kita merasa lebih bahagia dan lebih produktif. Oke, mungkin teman-teman bertanya, apa sih penting atau manfaatnya kita belajar tentang kesehatan mental ini? Oke, jadi penting kita belajar tentang kesehatan mental itu, yang pertama itu cara kita berpikir teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita menjaga kesehatan mental itu bisa berpengaruh cara kita berpikir. Jadi cara berpikir ini teman-teman, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan gitu teman-teman, tentu saja berbeda ketika dimana kesehatan mental kita lagi membaik dan lagi memburuk. Itu sangat berpengaruh cara kualitas kita berpikir. Jadi yang ketiga itu ada cara kita bertindak teman-teman. Jadi kesehatan mental ini sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi dengan seseorang mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk, tentu saja cara dia bertindak juga akan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin pentingnya kita belajar kesehatan mental ini juga ada beberapa teman-teman, seperti yang pertama itu ada kualitas hidup. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang merasa puas, bahagia, dan bersemangat dalam menjalani hidup teman-teman. Jadi yang kedua itu ada produktivitas. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang stabil cenderung lebih produktif di tempat kerja, sekolah, ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Jadi dengan kita menjaga kesehatan mental kita teman-teman, tentu saja kita cenderung lebih produktif dan lebih bersemangat teman-teman. Yang ketiga itu ada hubungan sosial. Jadi dengan kesehatan mental yang baik, kita bisa membina hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, lanjut teman-teman. Oke, jadi ada beberapa strategi dalam kita mengelola kesehatan mental. Yang pertama itu ada strategi relaksasi. Menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam
dalam dapat membantu mengurangi stres. Jadi teman-teman, dengan kita bermeditasi ini sangat berpengaruh untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi saya harap teman-teman setelah mendengar materi dari saya ini, teman-teman sekiranya melakukan hal ini. Luangkan waktu dalam melakukan meditasi teman-teman, minimal ya 15 menit sampai 20 menit lah setiap hari. Oke, yang kedua itu ada aktivitas fisik. Olahraga secara teratur tidak hanya untuk fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat meningkatkan mood dan mengurangi kecemasan. Cobalah untuk bergerak setidaknya 30 menit setiap hari untuk merasakan manfaatnya, teman-teman. Jadi kita menjaga kesehatan mental ini juga bisa dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Jadi teman-teman yang memiliki kebiasaan kemana saja menggunakan kendaraan, cobalah teman-teman untuk setiap harinya itu melakukan aktivitas minimal 3000 langkah setiap hari atau berjalan kaki gitu. Jangan melakukan kebiasaan atau kita lebih sebut anak sekarang itu mager atau malas gerak. Jadi yang ketiga itu tidur yang cukup, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Jadi saya rasa ini salah satu masalah yang kita alami sekarang, terlebih khusus mahasiswa. Jadi kita harus menjaga kualitas tidur kita, teman-teman. Jadi mungkin selama ini dosen atau guru kasih tugas banyak begitu kepada kita, tapi dengan kita mengelola waktu, teman-teman, jadi kita bisa memperbaiki tidur kita. Tidur yang baik dan benar itu, teman-teman, minimal 7-9 jam tidur setiap malam agar tubuh dan pikiran bisa beristirahat dengan baik. Oke. Yang keempat itu ada hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain meningkatkan kesehatan mental kita. Luangkan waktu untuk bertemu teman dan keluarga, berbagi cerita dan saling mendukung. Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk merasa lebih bahagia. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman ketika teman-teman mendengar ataupun melihat materi yang saya bawakan ini, teman-teman lebih terbuka ataupun lebih banyak berkenalan dengan orang lain, jadi teman-teman. Jadi ketika mungkin sekarang teman-teman merasa bahwa teman-teman sangat sulit untuk berkenalan dengan orang lain, saya punya trik, teman-teman. Jadi ketika kita ingin berkenalan dengan orang lain, jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu, teman-teman, adalah dengan percaya diri bahwa ini kan tidak mungkin orang yang kita kenal nanti ini berbuat yang macam-macam dengan kita, tapi bagaimana kita bisa membuka diri dengan orang yang kita kenal. Membuka diri yang seperti apakah? Jadi ketika kita berkenalan dengan orang lain, maksudnya di situ kita harus bisa apa istilahnya, lebih percaya diri dari mereka. Karena dengan begitu, teman-teman, orang bisa lebih menarik atau lebih ada rasa penasaran dari mereka. Ini orang kayaknya cocok dijadikan teman itu.
Jadi luangkan waktu untuk bertemu keluarga dan teman-teman. Jadi menjaga kesehatan mental ini juga teman-teman bisa dengan cara kita meluangkan waktu dengan keluarga dan teman-teman. Dimana ketika kita misalnya ada masalah, kita bisa menceritakannya dengan keluarga kita ataupun teman terdekat. Oke. Belajar yang selanjutnya itu belajar untuk mengelola stres adalah keterampilan penting. Cobalah teman-teman berbicara dengan seseorang yang Anda percayai. Itu dapat mengidentifikasi pemicu stres, dapat membantu Anda menghadapinya dengan lebih baik. Jadi saran saya ketika teman-teman ada masalah begitu, perlu untuk sharing atau berbagi cerita dengan setidaknya orang yang bisa teman-teman percayai untuk meluangkan semua masalah yang teman-teman sedang hadapi. Mungkin teman kita yang mendengarkan bisa kasih solusi ataupun mendengar cerita ataupun keluh kesah yang kita akan sampaikan. Begitu teman-teman. Jadi tibalah pada kesimpulan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan teman-teman, menjaga kesehatan mental adalah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi menarik yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Ingatlah untuk selalu peduli terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang kesehatan mental teman-teman dan strategi-strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Jadi besar harapan saya setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena kesalahan itu sangat wajar bagi setiap orang. Terima kasih.